Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hayatuddin. Saya adalah mahasiswa PPQ dalam jabatan tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Saya merupakan guru produktif jurusan Rekayasa Perangkat Lunak di SMK Mukhtar Safaat, Banyuwangi, Jawa Timur. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk mata pelajaran pemrograman dasar, materi pokok, paket installer aplikasi sederhana pada kelas 10. Dalam pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan metode pembelajaran problem-based learning dengan menggunakan metode pendekatan scientific learning. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita mulai dari awal sampai akhir dapat membawa manfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khuzari rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya absen terlebih dahulu. Ahmad Fakir, Erwin, Fahmi, Baik, Ilmi, Sukron, Tengah, Iva, Bagas, Ulang, Al, Madina, Nesa, Noviana, Nuril, mana? Justin, Faiza, Febi, mana? Fitria. Kemarin sudah belajar materi tentang debugging aplikasi sederhana. Masih ingat? Debugging aplikasi sederhana. Kemarin untuk apa? Mengetahui kesalahan sebuah program aplikasi. Jadi kalau mau membuat program itu kan harus dideteksi terlebih dahulu. Jadi kalau masih ada errornya, kalau di VBNet itu tidak akan mau berjalan atau tidak bisa bekerja, di running pasti akan error. Kalau di matematika itu kan kalau ada perkalian dengan misalkan pertambahan, itu yang didahulukan yang mana? Perkalian. Tapi kalau di komputer itu kan misalkan yang di depan itu yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Kalau kalian bisa belajar Excel, jalanan Excel, nanti akan kelihatan yang dieksekusi adalah yang di depan. Jadi urutan yang paling depan akan dieksekusi ke belakang. Kalau perintahnya itu di depan itu pertambahan, ya berarti yang akan dihitung pertambahan itu dulu. Di perusahaan besar saja kayak Microsoft itu pernah juga ketika mengeluarkan OS itu ada yang produk gagal. Kalian sudah kenal Windows Vista? Windows Vista itu adalah Windows versi sebelumnya Windows 7. Itu banyak aplikasi yang tidak kompatibel atau tidak support. Akhirnya istilahnya dianggap sebagai produk gagal. Sehingga oleh perusahaannya Microsoft itu istilahnya diberi keluar yang namanya Windows 7. Windows 7 pasti akan dikembangkan lagi menjadi keluar Windows 8, diperbaiki lagi menjadi Windows 8.1.
kemudian diperbaiki lagi menjadi Windows 10. Karena yang terakhir Windows berapa? Windows 11. Pasti suatu saat nanti akan keluar Windows terbaru. Nah, kalian yang masih belajar pemrograman, jangan takut untuk salah. Error Pak, biasa error itu. Ya memang kalian sebagai jurusan RPL ya salah satunya itu kalian membenahi sebuah error itu. Kalau di perusahaan itu bisa menjadi sebuah orang QC. Buka website sekolah untuk mendownload bahan ajarnya atau materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian juga ada LKPD-nya seperti biasa, lembar kerja peserta didiknya di-download sekalian. Kemudian nanti di situ juga ada programnya sekalian di-download. Jadi ada 3 yang kalian download di situ. Silakan masuk di smkmutarsyakat.sch.id. Ada 3 file yang harus kalian download. Yang pertama adalah bahan ajar atau materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita dari materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, melalui bahan ajar yang dipelajari peserta didik dapat menyimpulkan fungsi dari paket installer aplikasi. Jadi hari ini kita akan belajar paket installer. Jadi membuat installer program yang bisa diinstal di komputer. Jadi kalau kemarin masih belajar VBNet itu kan masih mentah. Bagaimana bisa menjadi matang untuk bisa dipindah ke komputer lain dan diinstal. Kemudian yang kedua, melalui demonstrasi peserta didik dapat mengevaluasi paket installer aplikasi sederhana. Jadi nanti kalau sudah jadi installernya, kalian bisa mengevaluasi kira-kira kekurangannya ada di mana, mungkin yang perlu dibenahi di bagian mana. Kemudian peserta didik dapat mendemonstrasikan paket installer aplikasi. Jadi setelah nanti saya contohkan, kalian juga harus bisa membuat sendiri. Langkah-langkahnya sesuai dengan SOP-nya bagaimana untuk membuat paket installer supaya bisa diinstal di komputer lain. Kalau kalian kemarin buat itu kan masih bisa dibuka di komputernya sendiri. Kalau di komputer lain itu belum tentu bisa. Apalagi kalau nanti sudah ada database-nya, ada aplikasi-aplikasi pendukung lainnya, itu kalau dibuka di komputer lain itu jelas tidak akan bisa. Makanya perlu dibuatkan yang namanya installer. Installer itu .exe atau .msi kalau di komputer. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan pada paket installer dengan benar. Ketika sudah dibuat installer, kemudian diinstal di komputer, itu kan biasanya ada errornya juga, masih ada kendalanya juga, kadang juga nggak support atau bagaimana. Nah, itu nanti kalian cari permasalahannya ada di mana. Ada kalanya waktu kalian membuat itu tipenya dibuat 32, padahal komputernya adalah 64 bit. Itu juga nanti akan menjadi permasalahan juga. Itu nanti perlu didiagnosis supaya bisa berjalan normal. Kita hari ini akan belajar paket installer. Pernah install aplikasi? Aplikasi apa? Game. Macam-macam. Salah satu contohnya apa? Game. Apa? Kalian memperhatikan enggak di belakang itu ekstensinya apa? Jadi bukan hanya filenya saja. Kalian harus tahu
ekstensinya file untuk aplikasi di komputer itu seperti apa? Ekstensinya apa? Jadi ekstensinya kalau di untuk program program komputer itu adalah .excel atau .msi. Kalau .apk untuk apa? Untuk Android. Kalau ada .docx dokumen, berarti bukanya pakai apa? Word. Kalian harus mengerti ekstensi itu. Jadi ketika kalian mengerti ekstensinya, kalian akan tahu, oh ini bukanya pakai apa. Misalkan ada dokumen doc, kamu buka pakai Excel, yo nggak bener. Karena kan antara komputer satu dengan komputer yang lain, aplikasinya kan nggak sama. Karena kalian mengerjakan di sini, kemudian kamu pindah di flash disk, kamu kerjakan di komputer yang lain, atau pindah di komputernya yang bukan jurusan RPLK, nanti aplikasinya beda-beda. Ternyata nggak bisa dibuka di sana. Iya, karena memang di sana tidak ada aplikasinya, sehingga tidak bisa untuk membuka. Pengertian paket installer. Installer adalah paket yang berisi kumpulan file-file yang dapat didistribusikan ke pengguna. Jadi kalau kalian membuat aplikasi yang dari VidiNet kemarin, itu kan di dalamnya ada banyak file, dan bahkan banyak ekstensi, bukan hanya satu filenya. Ada di situ ada folder debug, ada kemudian folder apa lagi, kemudian beberapa file di dalamnya. Nah, itu nanti biar bisa diinstal, nah itu perlu dibuat yang namanya installer itu tadi. Kalau masih yang kemarin itu belum jadi installer, benar sudah ada, terus benar sudah bisa dijalankan. Tapi kalau orang pengen menggunakan itu kan juga harus mempunyai program VidiNet-nya juga. Nah, makanya biar ketika nanti enak, ketika pindah-pindah komputer, program aplikasinya dikompil dulu, dijadikan satu, dijadikan yang namanya installer. Jadi file-file yang tadi ada banyak itu nanti akan dijadikan satu. Sehingga nanti ketika dipindah di komputer lain, tinggal install, next, tinggal digunakan. Guru matematika di SMK Mutasamaan. Beliau mempunyai program perhitungan yang biasa digunakan dalam pembelajaran. Maksudnya seperti itu. Akan tetapi ada kendala jika program tersebut dipindah ke komputer lain. Misalkan Bu ini itu punya program di komputer dia berjalan lancar. Tapi kalian sebagai siswanya itu kalau dikasih file ternyata rusak atau nggak bisa dijalankan. Kalian sebagai peserta didik jurusan rekayasa perangkat lunak, apa yang harus dikerjakan dalam studi kasus tersebut? Jadi tugas kalian adalah membuat installer supaya bisa diinstal di komputer, bisa berjalan normal, tidak ada errornya.
LKPD-nya. Seperti biasa nanti aplikasinya diinstal terlebih dahulu, advanced installernya, kemudian VBNet-nya itu disiapkan. Kemudian silakan nanti dijalankan sesuai dengan demonstrasi yang tadi. Kemudian sekarang LKPD-nya dibuka. Jadi nanti di LKPD yang file itu silakan dikasih nama kalian sendiri, nama lengkap. Kemudian di belakang yang di nomor itu tugasnya adalah screenshot tampilan aplikasi sebelum menjadi installer. Jadi yang masih di VBNet itu silahkan di running, kemudian di screenshot, ditaruh di webnya. Makanya webnya di download terlebih dahulu, screenshot ditaruh di situ. Kemudian yang kedua, screenshot tahapan membuat paket installer. Jadi mulai dari awal membuka itu membuat project itu silahkan di screenshot sampai nanti menjadi installernya. Kemudian nanti silahkan disimpulkan kira-kira permasalahannya bagaimana, kemudian manfaatnya bagaimana. Nah, itu adalah tugas yang ada di LKPD-nya. Kalau melihat penilaiannya itu ada di belakang. Yang menjadi aspek penilaiannya adalah di situ dari mulai persiapan, kalian memastikan aplikasi VBNet-nya ada pada di komputer, kemudian cek aplikasi advanced installernya sudah ada atau belum, kemudian silakan dibuka projectnya sampai pelaksanaan sampai tahap akhir. Itu adalah penilaiannya untuk ranah keterampilannya. Tugasnya apa? Silakan dijalankan aplikasinya. Ya, hasil setupnya, compilernya.
saya cukup menginstal aplikasi yang sudah jadi installer. Saya next, kemudian next, install. Yes. Ini coba saya coba ini desktop. Nah, ini adalah aplikasi yang sudah diinstal. Hasil kerjaan teman kalian. Nah, di sini ada bilangan ganjil dan genap. Aplikasi ini adalah digunakan untuk mengetahui bilangan itu ganjil atau genap. Misalkan ini, saya ngawur dulu, saya isi dengan huruf. Kira-kira apa yang terjadi? Hitung. Nah, ini ada pesan nilai akhir harus salah pesannya ini kurang tepat. Nah, ini kalau ada misalkan seperti ini, nah, ini ada silakan isi nilai awal seharusnya ini. Jadi kalau bilangan itu kan angka, sehingga nanti ketika diisi dengan huruf itu harus ada pesannya bagaimana. Sehingga kalau tidak ada pesannya nanti akan error. Misalkan ini 80. Kemudian dihitung, silakan isi nilai akhir. Sini diisi nilai akhirnya berapa, misalkan 100. Kalau diklik hitung nilai akhir harus nilai awal. Sebutnya salah ini mungkin. Kayaknya nggak mau jalan. Nah, sekarang silakan buka browsernya lagi. Kita ke tahapan post test. Post test itu alamatnya yang berwarna merah s.id/1rzhx. Hurufnya disesuaikan dengan itu. Installer, jadi membuat installer atau membuat program atau file yang bisa diinstal di komputer lain. Jadi tidak lagi harus menginstal aplikasi masternya. Kayak yang kemarin kita buatkan, kita masih menggunakan VBNet. Kalau pengen buka di komputer lain, itu kan kita harus install VBNet-nya juga. VBNet ukurannya terlalu besar, harus ngopi masih lama, belum nanti instalnya juga lama, belum lagi komputernya kompatibel atau tidak, karena filenya terlalu besar. Nah, makanya dengan installer ini akan mempermudah ketika ingin dibuka di komputer yang lain. Silakan buka browser lagi s.id/1rzhk.
hari ini sudah belajar yang namanya installer. Besok kita akan belajar yang namanya program yang sudah ada database-nya. Database, jadi nanti database itu fungsinya untuk penyimpanan sebuah data. Jadi sampai inputnya lewat VBNet, tapi nanti datanya akan disimpan di database. Kalian kita akan belajar database Microsoft Access. Microsoft Access itu adalah keluarganya dari Microsoft Office. Tunggalnya ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Terus tunggalnya mana? Besok yang akan kita pelajari adalah Microsoft Access. Access itu adalah salah satu DBMS atau Database Management System. Besok kita akan pelajari DBMS itu apa, database itu apa, ya. Nah, baik, untuk mengakhiri kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat membawa manfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.